scaling your digital frontier in 2026 sebagai bagian dari aktivitas kita dan sebagai bagian dari kesadaran kita tentang pentingnya teknologi. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama itu apa itu cloud, kenapa cloud penting, jenis cloud, dan beberapa yang lainnya. Apa itu cloud? Cloud adalah layanan komputer seperti penyimpanan file, aplikasi dan pemrosesan data yang bisa diakses secara internet tanpa perlu dibeli atau punya perangkat PC sendiri. Kalau diibaratkan itu, kalau di sekretariat itu kalau kita pakai listrik tanpa perlu beli generasi sendiri, kita pakai listrik aja. Kalau aplikasi HP kayak WhatsApp, itu email, dan semuanya adalah contoh-contoh dari cloud. Apa yang kita pakai selama ini, aplikasi sekarang ini, data-data itu berasal dari disimpan di cloud. Kenapa cloud penting? Karena menurut research and McKinsey sekitar usia AI. Kenapa penting? Ya karena pertama itu era AI, yang kedua itu data semakin banyak, yang berikutnya itu kerja di mana saja seperti PHK segala macam. Terlebih di masa-masa kayak semacam COVID, semacam sekarang ini, dan mereka lagi digagalkan PHK gara-gara solar, gara-gara solar ya. Lebih tepatnya gara-gara energi, gara-gara konflik sehingga ada pembatasan energi. Cloud computing terbagi ke ada tiga, secara karakteristik, secara service model, secara deployment model. Secara service model itu software as service atau SaaS, platform as service atau PaaS, infrastruktur as service atau IaaS. Apa itu lagi cloud? Nah, ini ada contohnya. Yang warna biru itu yang kita manage sendiri, yang kita bisa sendiri. Sedangkan yang platform ada tiga, ada configuration, support, scaling. Function as service itu data sama aplikasi diproduksi. Sedangkan software as service itu kita data jadi kayak kita mau pakai. Bahasa sederhananya itu kalau dia dibakar makanan, ibaratkan gedung, IaaS itu infrastruktur as service itu kita udah dapat bangunannya, cuman yang lainnya kita isi sendiri, kayak kompor manajemen dan macam kita isi aja. Kalau PaaS itu product service, kita masih perlu menyiapkan kompor dan alat dan kompor sudah ada, jadi tinggal masak. Software as service, jadi kita tinggal pakai aplikasinya aja. Jadi kalau di HP itu WhatsApp dan lain-lain itu sebenarnya itu software as service. Itu kenapa cloud bisa 24 jam? Jadi itu ada data center, data itu nggak hilang, ada backgroundnya di tempat lain. Itu seberapa aman cloud? Cloud ibarat sama aman, secara itu nggak bisa. Sebagian kamera yang masih tetap jalan, update sebagian tanpa gangguan yang lain, apa itu baru dengan mudah dan cepat. Bisa scale dengan baru, bisa kita scale dengan bagian. Ini adalah contoh cloud yang kita pakai sehari-hari. Cloud yang kita pakai sehari-hari itu ada email ini, YouTube, WhatsApp, Google Drive, mobile banking, itu bagian dari SaaS. Kalau di PTN itu sendiri, penggunaan cloud itu juga semakin masuk. Ini adalah contohnya beberapa. Jadi di sini itu ada namanya dashboard, ada performance. Jadi di sini tuh ini merupakan salah satu contoh cloud. Jadi kalau di sini kita lihat, kita bisa melihat kondisi yang di wall, kita buka, tanggal 25 Maret kita nolak. Di sini kita bisa lihat kalau kemarin kita nolak sekitar 1.200 ton. Kita juga bisa lihat rendemen terberapa dari sini. Dan kita bisa lihat dari semua PKS. Jadi data-data kita ini dipantau secara real time. Ini adalah contoh pemanfaatan cloud. Jadi cloud ini benar-benar sesuatu yang penting yang perlu kita pahami. Meskipun kita hanya pengguna, kalau mempelajari dalam cloud ini, meskipun hanya sudah pengetahuan umum. Bapak-bapak, mungkin itu saja untuk malam hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri sampai di sini.
Semangat. Pagi. Pagi. PKS Bardami. Mantap, keren bisa. TTPN. Ungu juara. Nama saya Dileandro Sumamora, saya analis laboratorium. Dari pembahasan ini saya mohon bahwa setiap hari secara tidak langsung kita mengakses data dari cloud dengan pemakaian WA, YouTube, email, dan lain-lain. Saya juga semakin paham bahwa PTPN sudah memanfaatkan cloud dalam penyimpanan data, sehingga data-data tersebut dapat dilihat pada dashboard secara real time, seperti dashboard MyFarmco yang menampilkan data-data tiap-tiap PKS mulai dari rendemen, dosis, dan lain-lain.